minta tolong gini, oke, Sherlock OTW, begitu ya, waduh kayak gitu. Tapi itu orang pada ngerubutin, akhirnya saya mengutin otak, usus, dasar raup gini. Seriusan bang? Ya, usus itu ambil semua. Ya namanya orang pecah sininya udah, gak karu-karuan. Namanya manusia gantung diri itu kan beda-beda. Ada yang lidahnya keluar, ada yang enggak, ada yang cuma yang ngangak gitu bang, ada, ya kan. Nah itu yang waktu kemarin itu yang saya bawa gantung diri itu lidahnya keluar, itu panjang banget loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Raffi. Nah sebelumnya gue mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah dukung channel Dering Malam dari awal sampai sekarang. Yang nggak capek-capek ya ketika ada lonceng, ada notif langsung klik nonton video-video kita. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga teman-teman yang selalu support kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Kali ini narasumbernya nggak main-main. Pengalamannya luar biasa. Nggak usah di-spill dulu. Kita langsung kenalan aja dulu ya. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber di samping gue. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, mungkin bisa dikenali nih ke teman-teman Dering Malam. Oke, buat teman-teman Dering Malam, perkenalkan nama saya Didi Nasrullah. Biasa di luaran sana dipanggil Jambul ya. Jambul. Nah, kalau dipanggil Didi gak ada yang tahu. Tapi kalau dipanggil Jambul, insya Allah banyak yang tahu. Oh gitu ya. Dari teman-teman komunitas ambulan atau forwarder ambulan. Oke, gitu. Jadi ya. Bang Didi ini Bang Jambul. Nah, berprofesi sebagai driver ambulan. Ya. Wah, luar biasa ini. Udah berapa lama tuh? Pasti udah lama banget ya. Jadi saya menggeluti di dunia ambulan ya, apalagi sebagai driver ya. Yeah. Saya di awal tahun 2014. Awal dari tahun 2014 sampai sekarang. Udah berapa tahun tuh? Udah berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun apa 7 tahun itu? 7 tahun ya? 7 tahunan ya, kurang lebih itulah. Ya, sekitar itu ya. Gitu. Mungkin bisa diceritain dulu nih Bang, kisi-kisinya apa yang mau diceritain nanti nih? Oke, jadi gini. Saya menggeluti di dunia ambulan itu karena panggilan jiwa sebenarnya ya, panggilan jiwa. Gak semua orang mempunyai panggilan jiwa kayak gitu dan gak semua orang berani untuk membawa ambulan, ya kan? Nah, dan itu cara bawa ambulan sama mobil pribadi pun beda. Dan kita harus mempunyai nyali yang benar-benar berani. Gitu. Di dunia ambulan itu wah banyaklah kisah-kisah yang horor, bisa dikatakan mistis. Iya. Jadi waktu itu di awal tahun 2014 itu saya bekerja di salah satu rumah sakit ya, nggak perlu disebutin dah. Iya. Daerah Jakarta lah. Nah, wilayah Jakarta dah. Nah itu pertama kali saya ke situ itu bawa jenazah, dia tuh bisa dikatakan orangnya itu ODGJ tadi, jadi meninggal bunuh diri. Oke. Nah bunuh diri, nah gitu. Dan itu pun juga pertama sebenarnya teman saya itu yang nganter. Cuma teman saya nggak mau. Katanya yang gini lagi nah. Ya udah. Jadi terpaksa saya karena saya merasa masih junior. Iya. Dia senior. Oke lah saya maklumin. Nah, akhirnya saya bawa lah itu. Setelah bawa nganter ke salah satu desa ya, keluar kota gitu ya. Dan itu setelah nganter keluar kota, pulangnya itu kan saya kan selalu sendiri. Tanpa kernet. Ya. Oh berangkatnya berarti cuma berdua sama jenazah ya? Berdua, berangkatnya itu bertiga. Oh bertiga? Ada keluarganya. Oh ada keluarganya. Nah, ada keluarga. Aman dong? Aman. Semua orang gak bakal takut dong, pasti. Karena ada yang hidup juga. Iya. Ya. Nah, singkat cerita setelah menurunkan jenazah itu di rumahnya warga itu, pulang kan sendiri, cumanya sama keranda. Di belakang cumanya ada keranda ini. Iya. Gak ada siapa-siapa. Dan itu melewatin hutan-hutan semua. Wah, gitu. Ini pasti banyak macam-macamnya di hutan ya. Tahan dulu nih Bang ceritanya. Lebih dari banyak itu mas sebenarnya. Iya. Nih untuk teman-teman yang penasaran jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Nah sekali lagi gue mau ingetin juga ke teman-teman yang pengen cerita kayak Bang Didi di sini, Bang Jambul, bisa langsung aja hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_, atau bisa juga langsung kirim email ke email kita. Nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi.
Jadi perjalanan sebenarnya itu panjang banget ya. Sebenarnya kalau diungkap nih udah bisa 3-4 hari baru kelar. Panjang banget ya. Panjang banget. Nah, jadi untuk yang tadi itu setelah saya menurunkan jenazah di sana, ya kan, pulang saya kan tetap lewat hutan-hutan. Apalagi itu pas kalau nggak salah, saya paling sering tuh dapatnya malam Jumat ini. Nganternya. Setiap nganter paling sering tuh malam Jumat yang ya bisa dikatakan horor-horor. Iya. Ya kan? Itu berarti malam Jumat gitu. Dan waktu itu saya malam Jumat Kliwon, ada saya nganter. Waduh, pas banget ya? Pas banget. Pokoknya malam Jumat Kliwon, malam Jumat Manis, ya itu banyak yang seperti itu yang pada keluar kemana-mana. Tidak orang pergi ke pasar malam. Nah, jadi itu kan saya kan setiap pulang kan selalu sendiri tuh, belakang keranda. Nah, itu pun juga saya lewat hutan-hutannya aja, itu sepertinya tuh kalau saya sih biasa aja ya. Cuma begitu jalan udah jauh dari perkampungan, tiba-tiba mobil mati. Mati. Mogok bang? Kalau dibilang mogok sih enggak, semuanya tuh mesin-mesin saya cek semua tuh normal. Sehat ya mobilnya? Sehat, gitu, sehat walafiat. Cuma tiba-tiba mati. Ayo, kira-kira kepikiran apa itu kenapa bisa mati? Setelah nganter jenazah yang ODGJ tadi ya? Setelah nganter jenazah, pergi jauh dari perkampungan lewat hutan-hutan, mobil tengah hutan mati total. Kira-kira gimana? Tapi ambulan itu setiap berangkat itu pastinya udah cek semua mesin segala macam. Mau berangkat mau enggak tetap dicek semuanya. Gitu. Saya mengutamakan dicek semua. Selamatan dari ya. mulai rem semuanya, cek semuanya. Iya. Nah, itu jalannya itu mati mobil di tengah hutan itu pas malam Jumat Kliwon. Itu hutan apa bang kalau boleh tahu? Atau kalau abang nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu nama hutan itu apa, belum kenalan nama hutan. Entah berantah lah di mana itu ya. Pokoknya kiri kanan itu udah pohon-pohon juga, pohon pisang apa segala macam, semak belukar dah. Nggak tahu namanya. Muat berapa mobil itu bang? Itu bisa sih, dua mobil bisa. Cuma di situ emang habis maghrib udah nggak ada orang, setiap orang. Soalnya saya kan mikirnya kalau lewat situ jalan motong lah, biar cepet nih. Jalur itu jalur motong. Jalur motong. Cuma ya itu jauh dari perkampungan, lewat hutan-hutan gitu. Jadi lewat situlah mempunyai pikiran biar cepet sampai balik lagi ke Jakarta. Lewat situlah saya. Kalau lewat situ, ya pertama sih aman, memang mobil. Masuk dari perkampungan ke hutan ya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo aman, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo jebret mati di dalam. Waduh, kenapa ini mobil? Nah, tapi di sisi lain tuh saya udah utak-utik nggak kena lagi. Apa mungkin bensin saya lihat masih full, banyak. Turun, kap mobil saya buka aman semua, nggak ada apa-apa. Akhirnya karena saya capek, ya udahlah, kunci cabut, nongkrong. Ya paling jarak 3 meter lah dari pintu mobil, isep smoking biasa. Iya. Supir ambulan ya, sebatan. Kunci saya ambil, saya taruh, tiba-tiba mobil nyala. Hah? Mobilnya nyala? Mobil nyala. Kunci baru saya cabut. Saya taruh samping saya, ya. Saya taruh gini, mesin rokok, mobil depan saya nyala. Kok bisa? Nyala nggak ada kunci? Kira-kira orang berpikir gimana tuh? Mobil tanpa kunci nyala setelah habis nganter jenazah saya. Tengah hutan lagi? Tengah hutan malam Jumat. Nah, tapi saya sih nggak pernah punya pikiran apa. Memang di dunia kayak gitu emang ada sih. Ya. Iya. Gitu. Saya nggak bisa pungkiri emang kayak gitu emang ada. Tapi saya begitu rileks santainya menghadapi seperti itu. Dan akhirnya saya ngoceh-ngoceh sendiri. Kamu nggak usah ganggu mobil saya. Kalau emang kamu mau ngikut aja udah, nggak usah ganggu. Iya. Kalau kamu mau ngerokok, ngomong, saya bukain rokok, saya sudutin. Nih ngerokok bareng sambil saya. Nah itu saya ngerokok baru 2 isepan. Itu yang satu saya sudutin, saya nyalain. Itu rokok kayak ada yang ngisep, api itu langsung cepat habis, dan itu asapnya nggak ada sama sekali. Buangnya itu nggak ada? Nggak ada. Jadi api itu langsung di rokok itu cepet. Saya ini manusia panjangnya kayak apa rokok sih? Iya. Itu masih nggak kuat napas ya kan. Nah, itu sampai habis. Setelah habis ya udah, kamu udah ngerokok, kalau emang mau ngikut. Aku udah capek, aku mau pulang. Kayak gitu. Tolong jangan ganggu saya.
Iya. Nah setelah itu masuk, baca doa, baru kunci colok, starter hidup. Nah itu hidup. Nah baru ya bisa dikatakan baru 4 meter lah jalan. Iya. Di belakang ada yang ketawa. Yang di keranda itu. Di dalam mobil ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Ada ada yang ketawa gitu. Cuma saya lihat dari spion nggak ada emang. Ya udah biarin aja dulu gitu. Kalau saya sih bagi saya itu biasa. Mungkin kalau yang lain Iya. bisa lari. Iya. Ya kan? Ada yang ketawa. Setelah itu nggak lama saya pakai lampu jauh karena namanya hutan ya. Iya. Takutnya ada orang jalan kaki atau apa kan nggak tahu kita. Ada hewan nyebrang nggak tahu. Betul. Kita pakai lampu tinggi. Satu penampakan yang dibilang poci kalau pocong. Jumping candy. Itu pocong. Itu pas banget saya ngeliat jam 2:15. Bisa dikatakan pagi atau malam ya jam segitu ya. Dini hari lah. Nah dini hari itu pocong. Tapi mobil nggak mati, hidup. Setelah saya dim, oke saya berhenti. Jarak kurang lebih 200 meter lah, saya turun. Saya samperin. Saya samperin cuma kayak gitu. Hilang dia. Hilang. Udah kayak asap gitu, hilang. Oke. Mungkin kamu bisa lolos dari saya. Nggak apa-apa. Iya. Begitu saya masuk, nggak ada suara apa-apa nih. Terus saya dimret. Jarak 400 meter lagi ada lagi. Yang disebut kun-kun. Aduh. Kunti. Ya, sebut kunti. Dia memang sama kayak mungkin teman-teman yang lihat dia pakai baju modelnya apa ya, kayak gamis ya. Iya. Dan rambutnya terurai nggak karu-karuan, muka nggak kelihatan. Memang seperti itu yang sebenarnya kunti itu. Realnya memang apa yang ada di film-film tuh emang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang pocong bisa dipeluk tuh saya belum pernah tahu gitu. Belum pernah tahu. Kalau peluk bantal. Bohong berarti ya, hoax ya. Oh. Nah, dan si kunti itu saya kira yang di dalam mobil, Ketawa mobil saya tadi. itu yang ketawa, ya kan? Begitu saya turun, baru melangkah 2 langkah, ketawa dalam mobil. Saya biarkan, loh, yang dalam mobil ketawa masih ada, tapi yang sisi lain yang depan masih ada. Iya. Wah ini mau ngepung saya gitu, mau nggak mau estimasi lah. Anggaplah saya memang kayak orang gila memang kalau ngeliat kayak gitu. Iya. Cari ranting ketemu. Saya lari, mau saya gebuk, udah hilang dia. Saya diketawain malah. Dia terbang berarti itu. Terbang, udah kayak kena angin gitu. Saya diketawain sama kunti kayak gitu. Kurang ajar. Aduh. Kena kayak dikit cepret gitu baru terbang gitu ya. Biar puas ya. Iya, ini saya kan gondok ya. Iya. Pukul nggak kena dia terbang ya berketawa. Aduh. Akhirnya saya biarkan. Begitu saya biarkan, masuk mobil jalan sampai saya ngomel-ngomel gak jelas sambil ngisep rokok, ya kan. Belakang ketawa lagi, saking saya jengkelnya, lo mau ketawa kayak mau jungkir balik bodo amat ya. Saya nggak pernah takut. Yang kan 15 kayak lo bodo amat terserah. Iya. Kayak gitu. Saya tuh habis ngantar jenazah capek-capek di jalan, mata melek. Iya. Seharian ya kan, capek-capek kamu malah ganggu. Saya nggak takut ya. Iya. Jalan aja terus. Begitu jalan nyampe rumah sakit, hari itu teman saya pada nanya, gimana gitu? Aman saya gitu. Aman gimana? Aman, saya dibikin emosi. Sama siapa? Sama pocong. Saya sih nggak pernah takut kayak gitu. Sampai-sampai saya suruh piket di situ dan saya pun tidurnya di ruang jenazah juga. Setelah itu? Iya, saya piket tidur di ruang jenazah. Jadi samping saya itu keranda sama pemandian, saya tidurnya di samping di bawah. Tidurnya di situ? Di situ. Kenapa? Belum ada tempat masih. Oh. Jadi tidurnya masih di tempat kayak gitu aja masih. Jadi mandiin jenazah di situ, ngafanin juga di situ, nyolatin situ. Yang piket di situ juga. Piket tidurnya di situ juga, di ruang jenazah. Begitu. Jadi banyak sih kejadian-kejadian horor, apalagi yang satunya lagi yang meninggal kecelakaan. Meninggal kecelakaan. Ya, itu meninggal kecelakaan yang waktu itu kepala terlindas oleh kontainer.
Waduh. Jadi bukan cuma kepala, jadi badan separuh ini habis. Pret, kepala juga udah nggak karu-karuan. Kepalanya udah gepeng nggak karu-karuan. Iya. Tahu rempeyek, kalau rempeyek gepengnya kayak gitu. Itu udah nggak berbentuk ya? Udah gak berbentuk lagi. Otak udah mawur kemana-mana. Aduh. Otak mawur kemana-mana, tangan juga hancur, gak tahu jarinya kemana juga nggak tahu kita. Hancur. Ya kontainer udah berapa ton pak? Iya betul Iya kan? betul. Udah kekuatan manusia. Gitu. Begitu klik, nah udah. Begitu saya dapat telepon, mas ambulan ada gitu. Minta tolong gini, oke, saya lock OTW. Begitu, ya, waduh kayak gitu. Tapi itu, ya itu orang pada ngerubutin, akhirnya saya mengutin otak, usus, udah saya raup gini. Seriusan bang? Ya, usus-usus itu ambil semua. Ya namanya orang pecah sininya udah, gak karu-karuan. Itu di TKP-nya langsung? Di TKP. Dan itu pun juga ada yang pihak berwajib, polisi. Oh, udah ada ya? Ada. Lalu sebelum itu yang nggak berani saya. Iya. Dapatnya ada pihak yang berwajib. Itu diraup semua, kumpulin plastik jadi satu. Dan masukin ke kantong jenazah. Bawalah rumah sakit. Setelah bawa rumah sakit, pihak berwajib koordinasi sama pihak keluarga. Ternyata itu juga mau dibawa keluar kota. Waduh, keluar kota lagi nih. Keluar kota lagi nih. Soalnya saya kebanyakan spesialis keluar kota. Oh, spesialis keluar kota ya? Keluar kota. Dalam kota mah banyak juga teman saya yang mau kalau dalam kota. Iya. Keluar kota ini soalnya. Jaraknya jauh. Iya. Jaraknya jauh gitu. Nah, itu waktu itu nganter ke daerah Jogja apa Semarang gitu ya waktu itu saya juga lupa ya. Itu juga pulangnya juga ada kejadian yang mengerikan juga. Yang pertama itu keranda itu gerak sendiri dalam mobil. Udah nganter ya itu ya? Oh tapi pas selama nganter nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Itu keranda itu. Grr gitu. Wih, kenapa nih saya gitu? Sampai saya kirain kuncinya kurang pas. Jadi kan saya nyupir gini. Jadi kan bisa dipegang gini kan nggak ada sekatnya belah. Iya. Jadi sampai saya goyang gini keranda. Wah, kunci aman. Apa mungkin karena ada batu atau apa yang lintas. Iya. Ada aman lah. Kalau lama bunyi nyek gitu. Ya. Jadi lu mau ganggu udah nanti. Gak usah deh ganggu-ganggu. Saya udah habis nganterin jasad kamu, udah gak usah ganggu. Tapi ini sendiri lagi bang? Sendiri. Saya kalau setiap keluar kota kebanyakan tuh sendiri. Terkecuali ada temen yang Memang mau ya? Bang, gue mau ikut dong gitu, jalan-jalan stres di Jakarta, ayo gitu. Gitu. Kalau saya tuh gitu, kebanyakan tuh saya selalu sendiri gitu. Ya sekarang kalau bawa kenek, kalau kenek cuma tidur lah buat apaan? Iya nggak. Iya kan? Iya, Nggak ada gunanya gitu. Ketahuan sendiri ya? Iya, ketahuan sendiri. Nah, begitu sendiri, keranda bunyi ngangeng-ngangeng, saya kira kunci kurang pas. Sampai saya tarik-tarik gini keranda, aman, nggak gerak juga. Oh ya mungkin batu kali, ada geseran dikit kali, waktu saya ngelinis batu. Udah saya tenang. Nah, nggak lama kain hijau itu kan saya taruh di atas keranda. Setelah saya taruh biasa gini. Tiba-tiba tadinya di belakang saya pas di atas keranda. Tiba-tiba di ujung paling belakang kain hijau. Kayak ada orang yang narik gini, set. Tapi tetap ngelipet gitu. Tapi di ujung. Pindah posisi doang. Ya paling belakang. Di tempat kakinya lah berarti. Di tempat kaki. Gitu. Paling belakang. Tuh. Sampai saya heran, Mas, sampai saya berhenti ya. Sampai saya berhenti, lampu saya hidupin, masa iya sih licin saya gitu. Sampai kain tuh saya ambil lagi, taruh di atas lagi bagian kepala, sampai saya giniin. Enggak licin-licin banget, udah biasa. Gitu. Tapi masa iya secepat itu, saya jalan gak lama tiba-tiba di belakang. Ini kenapa ini? Iya. Banget ini aneh ini. Dan setelah itu saya tinggallah makan dulu di rest area, makan karena sakit capeknya tidur. Setelah tidur itu sampai keranda ya maaf kata, walaupun tempat buat jenazah ya. Itu tidur saya bikin kayak guling. Keranda saya bikin kayak guling, saya peluk aja udah gini. Itu istirahatnya bukan di masjid, di musola, di rest area? Enggak. Di mobil? Di mobil. Saya tidurnya di dalam mobil. Saya jarang untuk tidur tuh keluar, diem di musola tuh jarang. Walaupun saya di rest area ya, di Cipali kayak di mana, walaupun di rest area, saya setelah makan ngantuk masuk dalam mobil. Kalau nggak di bagian driver, ya mungkin di belakang. Gitu. Jadi saya tuh nyantai. Keranda mah udah peluk aja kalau saya tidur. Nggak pernah yang namanya mikir ini itu. Soalnya apa?
Satu, mungkin buat teman-teman jangan pernah sombong hidup di dunia, ya. Betul. Soalnya apa? Kita bakalan sama dengan dia. Kita bakalan pakai kain kafan juga. Gitu. Di dunia ini nggak perlu ada yang sombongkan. Nyawa cumanya titipan, apalagi harta. Betul. Begitu, ya kan? Terus juga kita masuk ke dalam situ tuh ya, Sama. keranda. Sama. Tetap masuk dalam keranda, gak ada lagi. Iya. Begitu. Jadi memang banyak yang saya alamin dari dulu, mulai dari awal tahun 2014 sampai sekarang ini. Sekarang tahun apa? 2023. Bentar lagi udah tahun baru aja, Iya, ya kan? tahun baru. Masih malah nambah aja lagi. Begitu. Orang yang gantung diri juga saya juga bawa. Jadi mulai korban mutilasi, yang gantung diri, korban laka, banyak semua. Kayak ekstrim Kejadian-kejadian. nih yang dibawa ya. Kejadian-kejadian aneh itu banyak. Cuma kalau saya menanggepin, karena saya udah biasa lah di dunia kayak gitu. Gitu. Ya bagi saya sih, ya lu gak usah deh ganggu dunia gua gak ganggu dunia lu. Iya. Gitu. Lalu jujur terus terang sebenarnya di ambulan itu, maupun baru atau udah lama, itu seperti itu tuh udah pasti ada yang nempatin. Apanya bang? Makhluk seperti itu udah pasti ada Di dalam mobil itu? Iya. Jangankan mobil ambulan, keranda yang baru dibikin, nginep dalam waktu 1 malam, itu udah ada di situ yang nungguin. Walaupun belum dipakai? Walaupun belum dipakai sama sekali. Gitu. Itu udah ada. Begitu. Jadi ya gimana ya, kita bikin fresh aja. Iya. Yang penting kita jangan pernah takut dengan seperti itu. Kita tetap berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Iya. Gitu. Jadi ya bikin nyantai, kita jalan-jalan aja. Walaupun kalau misalnya takut merem, udah. Iya, tahun merem aja ya. Iya, takut merem, udah. Gitu. Jangan lari udah. Kalau lari, khawatirnya kamu kesandung kenapa, nggak karu-karuan. Iya. Takut merem, udah. Gitu. Jadi bikin tenang. Semua tuh dihadapi dengan tenang, gitu. Ya jadi mungkin ya itu buat teman-teman jangan pernah takut dengan hal-hal seperti itu, ya. Karena yang kuasa itu menciptakan manusia itu lebih baik, ya. Betul. Karena apa? Karena teman-teman itu udah takut duluan. Iya. Begitu ngeliat apa, ada suara, gitu aja. Iya. Udah ada setan, udah kabur duluan, ya kan? Padahal itu ngapain sih kayak gitu, sampai kayak gitu banget gitu. Kalau emang ada suara kayak itu, udahlah dengerin dulu. Ini suara apaan nih? Toh walaupun ada setan, nggak bakalan nempelin lu tepat, kan nggak bakalan gitu. Soalnya kita udah beda dimensi gitu. Iya. Mungkin dia menggerakkan barang mungkin ya, atau dengan tanda angin gitu. Kalau ada tanda angin tuh biasa tuh kunti yang lewat. Gitu ya? Nah, kunti bau kentang lah, bau apa itu biasanya seperti genderuwo. Tuh. Gitu. Jadi kita bikin apa ya? Relax. Tapi kalau pocong kebanyakan buat teman-teman yang rumahnya banyak pohon pisang nih. Hati-hati. Oke. Nah, rumahnya banyak pohon pisang. Tempatnya tuh ya? Tempatnya pocong. Pocong itu kan mirip dengan apa ya? Pelepah. Iya. Daun pisang yang udah kering. Itu pocong kebanyakan karena itu. Kadang ada yang langsung wujud, kadang ada baru kepala doang nongol gini. Iya. Itu pocong kayak gitu. Tapi kalau kunti, kalau angin sekitaran kita yang lain nggak ada, nah ini berarti ada kunti nih mau lewat mana gitu. Gitu. Nah, tapi tadi bang, abang kan sempat nyebutin pernah bawa juga nih yang bunuh diri ya? Yang gantung diri. Yang gantung diri. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi yang gantung diri itu namanya manusia gantung diri itu kan beda-beda. Ada yang lidahnya keluar, ada yang enggak. Ada yang cuma yang ngangak gitu doang, ada, ya kan? Nah itu yang waktu kemarin itu yang saya bawa gantung diri itu lidahnya keluar, itu panjang banget loh. Ya maaf kata ya, kalau misalnya lidahnya tuh, misalnya orang hidup lidahnya panjang, ngejilat ke jidat aja bisa, nah, itu. Kalau dia lidahnya panjang, tapi itu kan meninggal dia, lidahnya panjang. Kalau dibalik ini ya nyampe ke jidat dia. Panjang banget bang. Panjangnya. Nah, itu pun juga waktu itu yang meninggal itu dibawa ke setelah Lampung apa sih namanya? Riau? Bukan, setelah Lampung sini, Palembang. Itu dibawa ke Palembang. Itu gantung diri di pohon mangga, dan itu pohon mangganya juga kalau habis maghrib juga udah orang nggak ada yang berani lewat situ. Ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap lewat situ. Jadi orang banyak lewat tempat lain. Itu pun juga saya habis nganterin jenazah itu
Pertama kan si jenazah itu setelah dievakuasi dibawa ke rumah sakit dulu ya untuk diotopsi. Setelah itu baru dibawa ke kampungnya dia, ya itu ada di Palembang. Jauh juga nih Iya. perjalanannya. Palembang itu prosesnya masih naik kapal juga tuh dari sini itu. Ya. Pulangnya gitu lagi. Gitu. Padahal Setiap berangkat nggak ada ya? Aman setiap ya? berangkat tuh aman. Gitu loh. Setiap berangkat tuh aman. Walaupun saya udah berbeda-beda mobil yang saya Iya. bawa, berangkat tuh aman semua. Tapi pulang pasti ada aja. Oke. Gitu. Ada aja kendalanya. Gitu. Tapi kalau yang kemarin tuh lampunya tiba-tiba putus. Lampu depan tuh. Lampu depan putus. Ya lampu utama, lampu kotanya tetap nyala. Itu ya udah karena saya di jalanan agak pelan-pelan lah, ya kan. Karena lampu utama untuk penerangan utama nggak ada, jadi pakai lampu kota. Pelan-pelan sambil ngidupin azab. Oh iya, biar ada Jadi cahaya. orang, biar ada cahaya. Tapi setelah itu karena ada saya ngeres lah, karena udah mati, udah lama, saya ngeres. Iya. Saya lihat putus memang itu bolamnya. Bolam putus. Memang putus dua-duanya. Saya pasang lagi. Saya tinggal makan. Setelah saya tinggal makan, masuk. Saya coba hidupin, hidup. Lampunya hidup. Lampunya hidup. Aneh kan? Kacau banget ini. Hidup. Dan ini jalurnya jalur hutan terus Jalurnya ya? Bang? hutan. Ya. Kalau Kalau di arah tol Lampung itu kiri kanan itu hutan, gunungan. Iya, iya, iya. Gitu. Itu jalur tol ya. Jalur umum pun juga ada, yang hutan-hutan ada. Nah, setelah itu teman juga nanya, lampu itu aman nggak gitu? Lampu apaan? Lampu utama aman gitu. Putus nggak? Enggak. Oh gitu juga. Padahal itu saya cek putus itu. Putus bolamnya ya? Malam jam 1 di mana? Ada di rest area mana ada yang jual bola? Betul. Ya kan? Saya pun cari-cari di dashboard, di laci nggak ada lampu. Ya itulah kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu kayak gitu. Cuma yang aneh ya itu yang dihadang pocong, dihadang kunti. Tuh, aneh. Iya, iya, iya. Karena saya tuh kayak gitu, ayolah kayak hajar sekalian. Iya, Kalau iya. maju sekalian, kalau mundur sekalian. Jangan pernah nanggung. Begitu. Jadi ya apa ya, di dunia ambulan itu untuk teman-teman yang udah lama mungkin senior saya mungkin udah pernah juga ngerasain seperti itu mungkin ya. Iya, iya. Bukan Udah cuma paham lah saya, ya. Udah pasti paham. Cuma kan kayak gitu kan pasti dibikin teman juga lah. Baru perkenalan nih sama saya nih, ya iya, kan. iya. Si A meninggal, saya juga yang bawa jenazahnya, perkenalan nih gitu. Tapi yang sebenarnya jujur terang itu sebenarnya bukan bukan jenazahnya yang jadi hantu, itu bukan sebenarnya. Oke. Itu sebenarnya jin yang menyerupai jenazahnya. Itu semua jin sebenarnya. Itu. Kenapa saya ngomong kayak gini? Saya juga waktu itu teman saya meninggal, saya pun juga di kuburannya ke situ, juga sering ke situ, malam pun saya ke situ aman-aman aja, nggak ada apa. Kalau mungkin jin mungkin bisa kayak gitu. Iya, Itu semua itu jin yang menyerupai, begitu aja. Iya. Oke. Tapi selama perjalanan mengantar jenazah ini di ambulan, pernah nggak mungkin ada tiba-tiba pesan yang disampaikan sama jenazah atau? Oh, kalau yang kayak gitu ada. Saya waktu itu yang ngantar jenazah kecelakaan ketabrak kereta apa di mana daerah Pasar Minggu. Itu bener-bener nggak karu-karuan tuh badan tuh. Kaki kemana, badan kemana, kepala pun misah, rongga-rongga tenggorokan. Aduh. Itu juga pernah. Dia nyampein apa, Bang? Dia tuh pertama mukanya kan kurang jelas ya, namanya udah kebarat-barat Iya. gak karu-karuan ya. Nah itu juga waktu itu saya bawa ke daerah Cirebon apa mana itu, terus ada yang telepon, Mas di mana gitu. Oh saya lagi di jalan nih Bapak, gitu. Ada apa ya? Ada yang butuh ambulan gitu. Masnya di mana? Oh saya mengarah ke Jakarta. Ya udah saya tunggu ya di daerah Tebet. Oke. Oh iya Pak gitu. Nanti saya menuju ke situ, bisa serok Pak gitu. Pokoknya dekat stasiun Tebet deh pokoknya gitu. Oke Pak gitu. Ke situ, begitu saya datang ke situ, sampai situ saya nanya warga, nggak ada kecelakaan, cuma yang kemarin itu aja. Nah ini siapa ini yang telepon saya gitu? Padahal abang ini udah nganterin kan? Iya.
Terus tiba-tiba ada yang telepon ke situ, Kan ada yang kecelakaan kereta. Nah, padahal kecelakaan kereta cuma satu itu yang saya antar. Ih. Siapa itu yang nelpon ya? Makanya di dunia ambulan tuh ya kayak gitu emang. Yang mistis-mistis tuh juga banyak, ya kan. Yang bikin ketawa tapi emosi pun juga ada. Apa itu bang? Yang mati suri. Mati suri? Nah, ada. Gimana itu bang? Waktu itu saya sama teman saya, sebut aja namanya Angga ya. Iya. Itu di belakang. Itu pun di belakang karena saya cuma hanya bertiga ya. Yang maksudnya yang hidup nih. Jadi keluarga di depan, yang satu teman saya di belakang sama jenazah. Nah itu di tol kan enak tuh pertama ya kan. Iya. Anggap aja udah kayak dalam bis lah. Iya. Enak aja. Lancar ya. Pertama sama keluarga ngobrol-ngobrol. Keluarga karena udah nggak mulu saya ngomong, Bapak kalau mau istirahat aja nggak apa-apa Pak. Oh iya Mas tuh. Nah istirahat, terus bapaknya juga nawarin, Mas kalau mau ngerokok aja nggak apa-apa. Oh iya Pak makasih, tapi saya nggak ngerokok. Ya, kalau lagi tugas saya emang nggak ngerokok, gitu. Kecuali sendiri. Iya. Nah begitu ada keranda bunyi, kret, saya ngomong, enggak, gue minta tolong dong. Itu suara apaan tuh? Diem aja. Saya lihat lah di spion tengah. Iya, iya. Setiap mobil kan pasti ada tuh spion tengah Iya, ya. iya. Saya lihat di spion tengah, dia udah ngaplay gini aja. Ya nih teman saya ini kenapa lagi? Padahal saya noleh ini aman di belakang saya. Keranda itu aman gitu. Keluarga pun saya tanya, saya ngobrol ternyata dia udah tidur. Ya udah mungkin capek lah. Akhirnya nggak lama di rest area. Nah rest area berhenti. Saya bangunin tangga. Keluarga pun bangun, makanlah. Nah habis makan, keluarga pindah ke iring-iringan keluarga. Oke. Jadi keluarga itu nggak ada di dalam ambulan sama sekali, ya kan? Nah, jalan lah terus. Nah lampu pertama teman saya di belakang itu dihidupin. Lampu di dalam. Lampu dalam kabin itu dihidupin pertama. Setelah dihidupin lama-lama, oh, ngantuk nih gua kata dia. Ya udah lo tidur aja gitu. Kagak bisa tidur gue bray gitu deh. Ya udah terus gimana gitu. Gue pindah ke depan. Lah jangan, lah itu ntar kalau kuncinya lu tahu sendiri, kuncian keranda agak dol kayak gitu. Iya sih gitu. Ya udah deh, lu diam situ dah gitu. Ya kata dia. Nah, nggak lama ada kurang lebih 5 kiloan bunyi keranda kerjat agak kenceng. Saya ngomong, enggak, itu keranda benerin. Katanya teman saya udah nggak sadar pak. Ih. Nggak sadar. Tapi bang yang agak aneh kan, setahu saya itu kalau ini namanya keranda di dalam ambulan itu kan kekunci dia ya. Ada yang ada kuncinya, ada yang enggak. Oh ada yang enggak. Jadi keranda itu ada yang kurung batangnya cuma ditaruh gitu aja, ada yang tengahnya ada kunciannya. Oh, oke. Itu yang saya bawa itu nggak ada kunciannya, cuma naruh gitu aja. Oh iya Begitu. iya. Jadi itu ternyata waktu itu Dia udah depak aja temennya. teman saya udah ngejoprak aja, udah kayak orang mabok, nggak sadarkan diri. Ya, saya tanyain udah nggak ada respon, udah saking saya emosi saya ngambil rokok lah sebatang sambil ngerokok. Dapat tempat isepan ada suara, bang pelan-pelan. Saya mikir dong, teman saya lihat dari spion tengah, dia udah tidur. Iya iya. Entah tidur, entah gak sadarkan diri, saya juga nggak tahu. Ya kan? Ternyata terus nih saya jalan, apa cumanya pikiran saya aja, saya nggak tahu. Merokok lagi terus saya bang pelan-pelan. Sampai ketiga kalinya baru tuh tahu dia tuh udah ngejogrok di samping saya. Siapa bang yang jawab? Jenazahnya yang mati suri itu ngejogrok depan saya. Padahal itu jenazah kan diikat ya. Iya. Nah, tapi itu bisa lepas. Kalau dipikir secara logika coba, kalau jenazah kan ngikatnya kan kayak modelnya kayak tali sepatu gitu. Iya iya. Mungkin kalau di tali mati mungkin dia nggak bakalan bisa untuk gerak. Iya ya kan? iya. Tapi kalau namanya manusia untuk kuat pasti bisa lepas juga kan. Nah itu pun kerandanya itu pun bagian kaki tetap biasa, tapi bagian yang di kepala itu ngebuka. Oke. Jadi miring gimana sih Iya, iya. itu belum bayang. Itu ngejogrok gitu. Saking kagetnya saya, kepengen saya sikut. Iya, kepengen saya ngomong apa kayak hewan. Iya, gak karu-karuan. Berarti ini sih jenazah yang
Iya, itu mati suri tuh. Hidup lagi. Sampai ke kampungnya dia. Itu ke daerah Kebumen. Wah, itu kondisinya gimana, Bang? Ya namanya jenazah, tahu sendiri kan. Pakai kafan kan berarti? Iya. Sampai itu saya sindir loh. Saya seumur-umur jadi supir ambulan bawa jenazah, baru kali ini saya ngerokok bareng sama jenazah. Sampai dia ngomong, jangan gitulah bang, kata dia. Jenazah itu benar-benar real, nggak pakai baju kan. Dan mata, ya maaf kata nih, mata kan pasti ditutup kan. Iya, Pak. Ya kan, ditutup. Dan itu pun juga dikasih lah seperti kopi, ya, yang kayak bubuk kayak gitu. Iya. Nah, itu ditutup. Ya itu tahu nggak, kapas ini kagak dibuat pak, masih nempel kapas. Cuma yang di sini tuh udah nggak ada di mata, bisa kebuka. Tangan pun bisa gini semua, bisa gini. Ngeri banget nih ini. Kok bisa? Ya kayak gitulah. Jadi ya sempat saya sini juga. Saya bertahun-tahun jadi supir jenazah, baru kali ini saya ngerokok bareng sama jenazah. Sampai dia ngomong, bang jangan begitulah bang. Ya bukannya begitu, jujur terus terang loh. Itu teman saya kenapa tadi? Iya bang, temannya abang tuh tadi kakinya saya digoyang. Ternyata dari situ lah. Ternyata teman saya nggak bisa ngomong ya karena gara-gara itu ternyata. Langsung pingsan kali dia ya? Pingsan. Saya kira cuma tidur biasa. Begitu itu di perjalanan, begitu ngerem mendadak kan pada nanya itu kan. Keluarganya ngomong, mas jangan ngerem mendadak gitu. Bapak nggak tahu sih pak. Bapak jangan kaget ya. Tapi ini tetap saya antar ke kampung bapak. Kenapa gitu? Pokoknya intinya bapak jangan kaget sekeluarga. Kenapa sih mas? Buka pintu samping. Kagetnya gak ada yang pingsan, ada yang nangis, ada yang gak karuan. Makin saya juga yang pusing. Tapi ya udah, yang di kampung jangan dikabarin dulu deh, biar nyampe kampung dulu. Tapi ada salah satu remaja pria di sana ya, yang kira-kira ya bisa dikatakan agak tengil lah, ya kan. Begitu nyampe saya ngomong sama si jenazah yang mati suri itu, bang, abang di sini dulu, jangan keluar, biar saya nyampe nama keluarga biar enak, ya. Gitu. Oh ya bang, gitu. Oke, itu kan kafan tuh udah dibikin kayak sarung gini sama dia, ya kan, udah dibelebet, tali-talinya udah mawur, kemana enggak. Nah, itu aja. Setelah saya ngomong, ada warga situ udah tiba-tiba kan bilang, tahu sendiri kan kalau warga kalau ada ambulan gitu, udah mau main buka aja pintu belakang. Saya ngomong, jangan dibuka dulu ya, saya terangin dulu. Ada satu yang anak muda itu yang kelamaan lah bang main dibuka lah, dia udah ngejogrok. Mawur, satu kampung tuh mawur semua orang, kaget. Ada yang nabrak bangku, ada yang nabrak pohon pisang, ada yang pingsan di situ. Itulah, jadi driver jenazah tuh kayak gitu, jadi supir ambulan tuh kayak gitu. Banyak sukanya, banyak dukanya pun juga banyak, nggak gampang. Itu tapi ya, alhasil setelah itu dia memang menceritakan lah di jalanan waktu dia udah menghembuskan nafas itu ya. Di sana itu banyak orang yang seperti ngantri. Yang disebut ngantri ibarat kata kayak orang mau ngantri sembako gimana sih? Mau ngisi bensin gimana sih? Ngantri kan panjang banget. Cuma di situ emang ada yang namanya gerbang tuh gede banget. Nggak seperti umumnya gerbang, itu gede banget ya. Kalau orang mungkin gerbangnya segini, paling orangnya masih gini. Iya. Saking gedenya. Karena itu dipanggil masuk teriak, wah. Panggil masuk teriak, wah. Panggil masuk teriak, wah. Panggil masuk aman, gak ada teriak. Disiksa berarti itu mungkin betul? Saya juga kurang tahu apakah itu disiksa, apakah dia melewati yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim, saya juga nggak tahu. Dalam intinya dia udah pernah berkata sama saya kayak gitu, kalau bisa selagi hidup di dunia ini kita berperilaku yang baik. Makanya saya juga agak merinding ada yang ngomong kayak gitu karena dia udah merasakan yang di sana. Ngobrol langsung ya? Ngobrol langsung. Dan makanya memang penampilan saya aja kayak gini, tahu sendiri pakai anti segala macam. Tapi ya insya Allah saya kepengen lah berbuat baik sama orang. Gitu. Tapi setelah itu ada yang masuk teriak, masuk teriak. Tapi kebanyakan yang teriak dan yang enggak, kebanyakan yang teriak. Lebih banyak yang teriak. Lebih banyak yang teriak. Yang enggak teriak itu cuma 1-2, cuma hitungan. Itu ngantrinya putih semua bajunya.
Dipanggil A, masuk, buka, teriak. Panggil B, masuk, teriak. C, masuk, teriak. D, masuk, nggak ada suara. D, masuk, teriak. Banyak yang teriak. Apakah itu yang dinamakan gerbang jembatan Shirathul Mustaqim atau gimana, saya juga nggak tahu. Dalam ininya itu yang dia masuk. Teriak. Karena, tapi ya alhasil setelah saya nyampe ke sana, udah ngobrol-ngobrol sama warga sana semuanya, sama keluarganya juga. Dan si yang mati suri ini, saya kan berhenti kurang lebih 1,5 jam lah ya di rumahnya. Habis diajak makan segala macem, ngobrol-ngobrol, sambil istirahat ngademin mesin mobil, saya izin pulang. Begitu saya izin pulang, baru pasang sepatu satu ya saya, dan dia izin mau kamar mandi dulu. Si jenazah ini hidup lagi yang nih. mati suri itu izin kamar mandi dulu. Oh ya bang, saya langsung pamit ya. Oh ya mas, hati-hati, saya ke belakang dulu, saya kebelet nih. Oh ya nggak apa-apa. Ke belakang saya baru masang satu, baru saya ikut mau masang satu, orang belakang teriak-teriak di dapur, teriak-teriak, nyamperin saya lagi. Kenapa ibu? Itu suami saya jatuh. Loh, jatuh di mana? Kamar mandi. Buka lagi, saya samperin. Saya cek nadi sini. Kalau orang dewasa kan ada 2, sini dan sini. Ya, samperin, gak ada nadinya. Dikeluarin lah dari kamar mandi itu. Dikeluarin, ditunggu sampai telepon orang klinik datang ke situ. Lewat. Berarti habis hidup langsung nggak lama? Gak lama mati. Ya itu cumanya bisa dikatakan cumanya Sejam ada bang? lebih kalau 1 jam. Lebih ya? Kurang lebih 4 jam setengah. Bisa interaksi kembali seperti manusia. Setelah itu lewat. Kan main. Itulah jadi supir jenazah gitu. Jadi kita itu jangan pernah merasa kita tuh sok bisa, merasa kaya. Ya kita sih bukan mengguruin atau gimana Iya ya. bener bang. Tapi ini menurut saya pribadi ya, buat teman-teman semuanya. Ini menurut saya pribadi, terserah teman-teman mau nganggap saya itu apa. Yang penting saya kepengen berbuat baik di sini. Gitu. Saya ngomong fair-fairan apa adanya. Soalnya apa? Dari nyawa, rezeki semuanya itu yang kuasa yang ngatur semuanya. Betul. Jangan pernah kita mengatur yang kuasa. Kita yang diatur sama yang kuasa. Kita punya harta semuanya cuma titipan, nyawa pun titipan. Soalnya apa? Kalau seadanya nyawa kita udah diambil sama yang kuasa, badan kita tuh nggak ada apa-apanya udah. Gitu, ya kan? Kita udah nggak punya apa-apa. Mau berpangkat kayak mau apa kayak mau haji sekalian kayak atau apa sama. Gitu. Jadi kita, kalau saya sih jalan biasa aja. Orang lain mau berkata apa sama saya, silakan. Gitu. Orang mau berbuat jahat sama saya akan balas dengan cara yang baik. Nggak mau saya balas dengan jahat juga. Gitu. Jadi saya mendingan tenang, biasa. Iya. Tapi luar biasa nih ya, dari berbagai macam kejadian sampai di ending tadi terakhir, ada yang sudah dibawa jenazahnya kemudian hidup lagi, terus dikasih kesempatan tuh sama Allah ya. Iya, kasih Beberapa kesempatan jam. untuk, bisa dikatakan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu seperti itu. Iya. Omongan-omongannya kayak gitu. Pesan-pesan itu ya. Luar biasa banget nih. Jarang-jarang nih dapat cerita-cerita kayak gini. Waduh, pengalaman nyata dari seorang driver ambulan ya Bang Didi. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih Bang, ada nggak pesan atau kesan yang pengen disampaikan nih? Pesan penting dari cerita-cerita Abang sebagai driver ambulan. Iya, pesan penting saya buat semua teman-teman ya, dimanapun berada ya, kita tetap berusaha menjadi orang yang rendah hati aja ya. Jangan pernah merasa kita tinggi. Kalau kita merasa tinggi, di atas kita masih ada lagi. Betul. Gitu ya. Jadi kita cobalah ego kita turunin. Kita kalau punya salah, kita juga mohon maaf gitu aja udah. Nggak perlu yang namanya kita sampai ngotot gini, nggak perlu. Apalagi sampai ribut, sampai pukul nggak perlu. Iya. Ya. Yang penting kita saling legowo aja, saling menerima. Bisa semua itu masalah diselesaikan dengan kepala dingin. Ya. Semua pasti ada jalan keluarnya, ada masalah itu. Begitu. Jadi di sini juga saya mau nyampein juga sama temen ya, kalau misalnya membutuhkan ambulan,
Ini nih. Iya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang membutuhkan ambulan di wilayah Jakarta Timur, ya di sini kita melayani ke seluruh wilayah, ya keluar kota ataupun luar negeri pun, dalam negeri pun saya juga melayani juga. Oke. Di sini mulai dari ambulan biasa, VVIP, plus forerunner Iya. kita ada, penjualan peti kita ada, rias jenazah ada, Oh, dan juga lengkap nih, all in. peti jenazah pun juga ada. Ya. Oke, oke. Bisa telepon aja, ya. Iya. Nanti apa namanya untuk teman-teman memang yang ada membutuhkan ada ambulan gitu ya, Ya. bisa langsung nanti hubungi Bang Didi. Nanti nomornya gue taruh di kolom deskripsi. Ada di bawah nanti ya. Dan ini kita layanan lebih dari 24 jam. Oh, lebih ya. Asalkan satu, jangan di WA, di telepon aja langsung. Ya. Oh, iya. Kalau di WA kan kebanyakan nggak denger, Betul. atau nggak tahu, ya kan gitu. Soalnya jujur terus di handphone tuh banyak ya komunitas. Iya, betul. Khawatirnya teman komunitas WA atau apa, langsung telepon aja kalau butuh ambulan. Iya. Atau mau beli peti atau mau rias jenazahnya doang, kita ada. Iya. Begitu. Pokoknya semua yang berbau dengan Semuanya. apa ya, jenazah, Nah, mayit ataupun pokoknya perlengkapan untuk pemakaman lah ya, semuanya ada ready. Kita bisa. Nah, itu gitu. Luar Pelayanan dalam negeri atau luar negeri, Sampai luar kita negeri pun bisa ya. luar negeri kita bisa. Kita memakai kargo pesawat juga bisa. Gitu. Luar biasa. Kita ada Nih, semuanya. dicatat nih nomor abangnya ya. Siapa tahu gitu kan dibutuh lagi butuh ya. Kalau Kita ada layanan teman-teman yang lebih butuh. dari 24 jam. Pokoknya. Iya. Yang penting langsung telepon aja. Iya. Gitu. Oke, mantap banget nih. Sebelumnya terima kasih banyak Bang udah mampir ke studio Dering Malam, Siap, udah berbagi sama-sama. pengalamannya ya terkait ya menjadi driver ambulan ya. Sekali lagi gue mau ikutin teman-teman juga yang pengen cerita kayak Bang Didi di sini, teman-teman bisa langsung hubungi kita di Instagram kita @deringmalam_ atau bisa juga langsung kirim email ke email kita. Nanti linknya bisa gue taruh di kolom deskripsi, sekaligus nanti ada nomornya Bang Didi. Siap. Jangan lupa juga teman-teman dukung kita terus dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain juga loncengnya. Biar nggak ketinggalan ya. Ya, biar Semua nggak video-videonya biar nggak sampai ketinggalan. Iya, biar update terus video-video terbaru dari Dering Malam. Mungkin itu aja ya, Bang. Terima kasih Oke, banyak sekali siap. lagi udah mampir ke studio Dering Malam. Sama-sama. Semoga sehat terus, lancar Amin. pekerjaannya, Amin. dimudahkan segala urusannya. Amin. Begitupun juga sebaliknya. buat Amin, abang, ya. amin, insyaallah. Amin, ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu aja dari kami. Gua Raffi dari Dering Malam dan Bang Didi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.